Muldoko ini bukan kader, tidak pernah jadi kader. Ya, kedua bukan pengurus. Nah, ketiga mendadak menjadi ketua umum. Ya, berarti ketua umum bodong ini menurut kami. Nah, pertanyaan besarnya setelah ditolak, ya, lalu kemudian nih Muldoko masih terus berupaya membegal kami. Ada apa ini? Kenapa presiden masih mempertahankan beliau? Bukannya beliau ini sebagai presiden, sebagai pimpinan harusnya melihat loh, ini kok ada anak buah saya ini kok melakukan tindakan yang tidak Ya. etis. Saya ingin ke Mas Zaky dulu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kader untuk mengikuti perkembangan PK yang diajukan Muldoko ini. Apakah Partai Demokrat sampai saat ini masih cemas, Mas Zaky? Ya, kata yang tepat sebenarnya bukan cemas, tetapi kami mesti waspada. Karena bagaimanapun begini, secara hukum, secara logika hukum, kita sudah konsultasi ke berbagai pihak ya. Sama sekali tidak ada celah. Mengapa kami sampaikan tidak ada celah? Karena pertama jelas, Muldoko ini bukan kader, tidak pernah jadi kader. Ya, kedua bukan pengurus. Nah, ketiga mendadak menjadi ketua umum. Ya, berarti ketua umum bodong ini menurut kami. Ya sederhana saja, kalau memang kan PK itu kan katanya mengajukan PK biasanya dalam konteks ingin mendapatkan keadilan karena berasa di proses-proses sebelumnya kurang pas proses hukumnya atau keadilan misalnya. Ya, tapi apa yang ingin didapatkan? Pertanyaan besarnya. Kalau beliau ini adalah seorang kader Partai Demokrat, lalu kemudian ketika Kongres 2020 ya, Mas Ahaye kan maju di 2020 itu, didukung oleh hampir 100% pemilik suara di Kongres itu, ya, ada pendaftarannya terbuka, dibuka itu pendaftaran secara terbuka. Siapa yang mau daftar silakan. Kenyataannya yang punya hak suara rame-rame mendaftarkan Mas Ahaye, tidak ada calon lain. Nah, kalau katakanlah waktu itu dia kader, dia punya suara, lalu dia mendaftar, tapi kemudian dijegal gitu ya. Makanya kemudian berupaya mendapatkan keadilan dengan melakukan upaya hukum, wajar aja. Lah bukan kader ini loh. Nah ini mohon maaf, kalau kami menjadi tidak heran kalau kemudian langkah ini bagi kami lebih kental nuansa politisnya. Mengapa? Ya jelas-jelas 31 Maret sudah ditolak oleh Menkumham. Lalu kemudian diam gitu, ya sunyi senyap, mendadak ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres dari Nasdem yang salah satu mitra kami di Koalisi Perubahan, tanggal 3 Oktober tak lama ada surat kuasa dari Muldoko kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan PK. Itu bulan Oktober. Lalu ketika kami ya melakukan konferensi pers di awal Maret, Mas Ahaye, Mas Anies dan juga Majelis Tinggi Partai ya kembali menegaskan dukungan kepada Mas Anies, mendadak tidak lama berselang PK itu kemudian dimasukkan ke Mahkamah Agung ya, ya melalui PT UN ya gitu. Nah inilah kemudian kita bisa melihat ada pola-polanya gini. Nah kemudian menjadi pertanyaan besar kami adalah, iya Pak Jokowi pernah menyampaikan secara langsung kepada Mas Ahaye tanggal 9 Maret 2021. Nah ini sekaligus mengklarifikasi isu nih, ada yang menyampaikan Demokrat suka bertemu dengan Pak Jokowi atau di istana malam-malam. Pernah bertemu malam di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021, Pak Jokowi yang meminta ketika itu untuk menjelaskan bahwa Pak Jokowi tidak tahu menahu mengenai upaya Muldoko ini gitu. Jadi beliau menyampaikan tidak ikutan di sini atau tidak cawe-cawe lah. Bahasa lagi ngetopnya kan tidak cawe-cawe. Nah, pertanyaan besarnya setelah ditolak ya, lalu kemudian nih Muldoko masih terus berupaya membegal kami. Ada apa ini? Kenapa presiden masih mempertahankan beliau? Bukannya beliau ini sebagai presiden, sebagai pimpinan harusnya melihat loh, ini kok ada anak buah saya ini kok melakukan tindakan yang tidak etis, ya, Mas tidak Zaky, pantas. tapi sebelum dilanjut, gitu. saya ingin tanya, kan ada barisan kader yang berada di belakang Muldoko. Berapa banyak sih kader Demokrat yang mendukung Muldoko? Saya bingung juga kalau bicara barisan kader, karena jelas-jelas mereka sudah dipecat. Ya, total ada hampir 12 kalau tidak salah yang sudah kami pecat. Ya, itu satu. Yang kedua, mohon maaf, kalau pemilik hak suara, itu totalnya ada 514 DPC. Ada 34 DPD, ini sebelum ada 38 DPD ya gitu. Ya, pertanyaan besar kami nih, tidak ada satupun pemilik suara yang ke Muldoko itu satu gitu loh. Yang datang ke Kongres atau ke KLB luar biasa itu isinya ada 400-an orang, dan pada saat kami cek ya, teman-teman ini ada yang banyak, mohon maaf ya, ada yang kayak semacam dijebak gitu, datang dikiranya benar begitu, dan dia lihat loh, kok saya tidak kenal ini gitu. Ternyata apa?
Ya itu kader dari berbagai partai, bahkan bukan dari Partai Demokrat. Siapa yang mau dapat KTA, ya dan kemudian dijanjikan uang, kalau datang dapat segini, kalau sampai selesai dapat segini. Mereka Nah, bukan itu kan kader udah Partai jelas, sudah Demokrat pernah diungkap berarti ya. sama kami. Nah, sehingga pertanyaan besar kami begini, Mas, ya. Berapa banyak kader Demokrat yang berada di Muldoko? Saya ingin tanya aja, Pak Muldoko, Bapak punya kantor DPP di mana? Yang kedua, Pak Muldoko, 34 DPD provinsi. Ya, ada nggak Anda punya kantor atau pengurus? Yang ketiga, dari 514 kabupaten kota, Anda punya atau tidak pengurus atau kantornya? Mohon maaf Mas, banyak yang menyampaikan bahwa ini dualisme. Dualisme dari mana? Dualisme itu kalau pemilik suara, kalau ada ketua DPD DPC, kalau ada ketua itu yang juga ke sana. Itu namanya dualisme. Baik. Ini kosong kok. Ya. Mereka Mas Burhan, ini hanya berbekal gelar KSP aja, kepala Oke, staf saya ke pembegal Mas Burhan ya. aja, gitu. Mas Burhan, Makanya tadi dari- seakan-akan jadi takutkan ya karena Oke. bagi